adalah mahasiswa S3 program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bagi kita, para peneliti dan mahasiswa, yaitu riset tanpa pertanyaan. Mungkinkah? Dan selanjutnya, bagaimana menurunkan pertanyaan penelitian yang kuat dan inspiratif. Nah, materi ini akan disampaikan oleh expert researcher kita, yaitu Ibu Hilda Rosita, PhD. Beliau memperoleh gelar PhD di tahun 2006 dari Universitas Manchester, Inggris. Saat ini, beliau aktif sebagai dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan peneliti di berbagai bidang, antaranya manajemen accounting, financial accounting, corporate governance, bahkan good governance di public sector. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan bincang akademik PPIA, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya kita akan berkenalan dengan PPIA yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Adriani, PhD. Beliau merupakan Head of Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan merupakan peneliti yang sangat aktif dengan menerbitkan publikasi yang sudah mencapai ratusan. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Desi Adriani, PhD. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ratu. Mbak Ratu ini mahasiswa S3 kita ya. Terima kasih juga kepada Bu Hilda yang sudah bersedia untuk menyampaikan materi yang sangat penting ini ya, terutama buat mahasiswa juga dosen. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, dosen dan mahasiswa yang sudah bergabung ya. Kami ucapkan selamat bergabung di acara Bincang Akademik PPIA tentang menurunkan pertanyaan penelitian yang kuat dan inspiratif. Nah, ini Bu Hilda juga memunculkan pertanyaan, apa mungkin sih ada riset tanpa pertanyaan gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat, dan tadi Mbak Ratu juga sudah menyebutkan ya tidak lengkap kalau kita tidak mengenal PPIA. Nah, ini nanti dari staf kami akan mengirimkan brosur PPIA di chat. Silahkan nanti bagi yang tertarik ya, tapi bisa saya sampaikan atau perkenalkan ya bahwa di PPIA program Pascasarjana Ilmu Akuntansi ya. Jadi ini memang program S2 dan S3 berbasis riset ya. Jadi kita memang di kelas baik di S2 maupun S3 di perkuliahan kita membahas artikel-artikel penelitian dari sumber-sumber yang bagus dan terpercaya gitu ya. Mungkin kalau di dunia penelitian kita menyebutnya riset-riset dari jurnal-jurnal terkemuka ya, Q1 dan top tier ya. Dengan harapan bahwa mahasiswa bisa terpapar dengan ide-ide riset ya, dan juga bisa menganalisis dan juga menginterpretasikan dan juga menemukan nanti pertanyaan penelitian atau ide penelitian yang nanti akan menjadi tesis ataupun disertasi ya. Kemudian karena kita juga berbasis riset ya, maka kita sangat terbuka dengan ide-ide ataupun masukan dari para peneliti baik luar maupun dari dalam PPIA ataupun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sendiri ya. Jadi sebelumnya di Bincang Akademik PPIA ini kita juga sudah mengundang beberapa ahli-ahli terkemuka di dunia ya, dan kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi tentang materi tesis dan disertasinya. Kemudian kita juga ingin Bincang Akademik PPIA ini juga diisi oleh ahli-ahli dari kita sendiri ya, jadi balance. Dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa juga dari universitas lain ya, tidak hanya di UI ya. Kemudian juga kita memiliki double degree, ini baru bisa buat S2 ya, ada untuk double degree atau joint degree ya di Vrije Universiteit di Belanda. Kemudian di US, Michigan State University, silahkan mahasiswa atau calon mahasiswa yang berminat untuk mendapatkan double degree di dua universitas terkemuka di dunia ini ya, nanti juga bisa lihat di brosur. Dan jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami, jadi kita cukup aktif di sosial media, bisa cari PPIA FEB UI ya di YouTube, Instagram, Facebook ya, kemudian LinkedIn ya. Jadi jangan sampai tidak terhubung, tiada hari tanpa PPIA, mungkin kira-kira begitu ya. Kita ucapkan ini selamat ya untuk mengikuti Bincang Akademik PPIA.
terima kasih sekali lagi kepada Bu Hilda. Kita harapkan di masa yang akan datang, Bu Hilda ataupun pengajar yang lain ya bisa terus mengisi acara-acara seperti ini, karena walaupun di kelas kita sudah bahas, tapi sepertinya tetap kurang begitu ya Bu Hilda ya. Dan bagus juga untuk mendapatkan insight dari pengajar yang lain ya, terutama yang sudah lebih berpengalaman, sehingga mahasiswa bisa menghubungkan atau merelate materi yang sudah didapatkan di kelas ya, dan juga tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswa PPIA saja, tapi kita berharap juga bisa bermanfaat untuk dosen dan mahasiswa dari berbagai daerah atau belahan dunia yang lain ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat mengikuti ya. Terima kasih Mbak Ratu. Ya, terima kasih banyak Ibu Desi Adriani atas pemaparan mengenai program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi. Oke, selanjutnya pemaparan materi yang telah kita tunggu-tunggu sehingga akan membantu kita dalam penelitian, baik yang akan dilaksanakan maupun yang sedang kita pikirkan, sehingga kita dapat menuangkannya dalam penelitian yang sangat baik. Oke, dan just a reminder, untuk memastikan pertanyaan Bapak dan Ibu akan dijawab secara baik, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui meeting chat Zoom, atau Bapak Ibu dapat menunggu dan mengajukan pertanyaan interaktif dengan raise hand pada aplikasi Zoom pada sesi tanya jawab nanti. Oke, baik, mari kita sambut dengan hangat Ibu Hilda Rosita, PhD. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ratu dan juga Ibu Desi sebagai Ketua PODI atas kesempatannya. Saya sebetulnya ini hanya sharing ya, karena saya ini generasi yang tua. Generasi tua cuma menang di pengalaman, tapi di yang lain mungkin yang muda-muda lebih maju dari saya. Alhamdulillah, saya sudah membimbing sekitar 20 PhD dan sudah lulus, sebagian sudah jadi profesor, tapi sayangnya belum jadi profesor ya. Oke, silakan bisa ini apa bahannya, apakah akan di-share dari situ apa saya sendiri yang Oh ya, ini sudah ya. Ya. Atau ya bisa dibuat full ya? Ini di PDF ya, bisa full nggak Mas Heri? Oh iya. Ya. Ya udah nggak apa-apa gini bisa. Iya. Oke ya. Oke. Ya jadi ini ya. Jadi ini juga seringkali menjadi permasalahan ya, baik dalam membuat paper maupun apalagi dalam membuat disertasi ya yang panjang gitu ya. Kadang-kadang ini pertanyaan itu kayak apa ya, bisa kalau secara proses sepertinya kan ada induksi, ada deduksi ya. Nah, biasanya kita kan ingin melakukan secara induksi. Jadi kita bertanya, punya hipotesis, nanti di metodologi, kemudian data. Nah, begitu data tiba-tiba loh kok kayaknya menariknya temanya beda ya. Jadi balik lagi ke atas. Sehingga apalagi kalau misalnya Anda menggunakan empirical research yang menggunakan banyak sekali data dan model ya. Sehingga di akhirnya itu bingung karena bagus semua ya. Jadi bagaimana mau dipilih? Nah, ini sebetulnya kembali lagi kepada pertanyaan risetnya. Soalnya what are you looking for? What are you trying to investigate ya. Jadi di sini dan kita lihat ya, saya juga ada beberapa kasus nanti kasus dari kita lihat paper-paper yang seminal paper ya seperti agency theory Johnson McLean ya, theory of the firm. Itu dari tahun 76 sampai sekarang dia terus menurunkan paper-paper turunan ya. Jadi sangat inspiratif sehingga dari situ banyak sekali bisa dilakukan penelitian atau pertanyaannya berkembang. Nah, kemudian juga ada juga yang sifatnya itu kita lihat kuat atau tidaknya dari seberapa banyak sitasi yang dilakukan oleh satu paper. Jadi kira-kira itu ya, silakan lanjut. Boleh lanjut halaman 2. Ya, ini kira-kira agenda yang akan kita bahas ya. Jadi kembali ke pertanyaan utama dulu ya. Sebenarnya kita tuh riset atau apa sih, nyari apa ya. Jadi mungkin kalau
pragmatisnya ya iyalah nyari gelar biar lulus. Karena kalau dapat gelar atau nggak bisa publish ya, dosen nggak publish ntar yang naik pangkat ya, jadi buat apa? Tapi sebetulnya kalau secara filosofis kita tahu lebih mendalam, tentu akan memberikan satu motivasi yang lebih kuat. Kadang-kadang kita suka bosen gitu ya, capek deh gitu, ngapain sih riset-riset, emang ada hasilnya? Bahkan banyak orang pertanyaan, itu sebenarnya hasilnya apa gitu ya. Nah, kita lihat supaya kita mempunyai satu motivasi yang kuat. Nah, kemudian di sini riset tanpa pertanyaan mungkin nggak ya? Kemudian arus logika dan peran pertanyaan dalam proses riset empiris ini juga sebetulnya berdasarkan pengalaman dalam membimbing mahasiswa maupun saya sendiri membimbing diri sendiri untuk menghasilkan paper ya. Jadi seperti ini. Ya, kemudian ada kualitas pertanyaan riset yang kuat dan inspiratif itu yang seperti apa? Dan dia punya karakteristik sehingga mungkin kebetulan kemarin salah satu mahasiswa bimbingan saya S3 itu sedang dalam proses proposal ya, ujian proposal. Di kami ada 2 level proposal itu, satu chapter 1-2 ya, sampai ke introduction sampai ke dugaan hipotesis. Nah, ini terus yang kedua baru mencakup dengan metodologi. Karena sebelumnya saya sering menghadapi itu apalagi teman-teman yang senang dengan model empiris ya. Jadi banyak menggunakan model gitu ya. Canggih-canggih ekonometrinya, hasilnya banyak gitu. Nah, kemudian sebetulnya dia mencari apa? Ini bingung. Nah, akhirnya kembali lagi ke depan. Jadi sebetulnya kualitas pertanyaan riset itu sedikit banyak juga memberikan satu boundaries ya, kita itu sampai mana gitu ya. Kemudian menurunkan pertanyaan yang riset dan yang kuat dan inspiratif itu seperti apa, dan contoh kasus ya. Contoh kasus saya ambil 3 paper, satu yang sangat terkenal yaitu Jensen Mackling ya, Theory of the Firm, kemudian juga satu yang terkait dengan apa namanya, hobi saya sendiri ya, multinational state-owned enterprises, dan yang terakhir dengan berkaitan dengan ESG ya, yang sedang hot issue sekarang. Oke, silakan lanjut. Nah, ini ya, mungkin ini kemarin sudah dibahas ya, Mbak Ratu juga di kelas riset lanjutan ya. Jadi riset itu untuk apa sih gitu ya? Nah, ini berangkat dari teori rasionalitas sebatas atau bounded rationality. Ya, bahwa ini sebenarnya US Political Scientist tahun 57 ya, saya juga belum lahir kayaknya ya. Tapi teori ini sampai sekarang masih relevan ya. Jadi di sini bahwa intinya kalau dia berkaitan dengan political science ya, artinya waktu voting ya. Tapi sebetulnya ini kita bisa generalisir ke dalam decision making, any decision making ya, yaitu adanya limitations of knowledge and cognitive capacity. Ya, jadi kita melakukan satu tindakan atau menginterpretasikan sesuatu itu berdasarkan wawasan kita ya, dan kapasitas kognitif kita ya. Jadi misalnya saya mau membuat satu riset terkait dengan kondisi terakhir dampak dari COVID, pasca COVID gitu ya, turnaround strategi dari bisnis yang ada di capital market Indonesia. Tapi saya tidak mempunyai kapasitas yang knowledge capacity ya, cognitive capacity yang cukup, tidak punya knowledge yang cukup untuk melakukannya secara statistik. Ya, jadi saya mungkin menggunakan yang lebih familiar dengan saya. Dan demikian juga cognitive capacity saya akan membatasi saya sejauh mana saya akan bisa mengeksplor realita. Oke, lanjut. Nah, jadi sebetulnya karena adanya keterbatasan antar kemampuan atau keterbatasan kemampuan kognitif ya, kemampuan berpikir dan pemahaman kita, ya kita akan sulit untuk mendekati kebenaran yang hakiki. Jadi ada gap di sini ya, ada gap antara kebenaran hakiki dengan persepsi tentang realitas. Ya, jadi misalnya contohnya mungkin sebelum ditemukan arus
arus ini apa yang menjadi nirkabel itu arus inilah ya apa jadi blank begini ya. Arus udara Microwave ya Bu. electromagnetic wave ya, electromagnetic wave. Jadi sebelum ditemukannya electromagnetic wave ya, realita tentang udara itu ya udah hampa, yang ada cuma ada dua, yaitu sound waves, aliran sinar dan aliran suara, ya kan? Nah, pada saat itu saya tuh ya, mungkin sekarang Bapak dan saudara-saudara sekalian tidak mengalaminya, menggunakan telepon yang besarnya sebesar laptop sekarang, ya kan? Terus ya pokoknya kalau marah dibanting orang bisa bonyok aja ya, begitu besarnya, dan menggunakan kabel ya, karena suara dialirkan melalui kabel itu ya. Nah, kemudian selanjutnya itulah realita pada tahun berapa tuh? Tahun 70-an ya, tahun 80-an. Itulah realita ya. Tapi kemudian kemampuan kognitif ya, knowledge menemukan bahwa ternyata ada aliran another wave on the air, itu adalah electromagnetic wave. Ya, itu baru di laboratorium tuh ya, belum masuk ke dalam peradaban ya. Kemudian diotak-atik, akhirnya mula-mula ada microwave ya. Jadi manasin makanan nggak harus nungguin pakai gas, pakai listrik yang lama gitu ya, cuma beberapa menit langsung. Jadi lama-lama terus ya, itulah menimbul inovasi. Nah, jadi di sini makin kecil jarak antara kebenaran hakiki dan persepsi realitas, itulah yang kita ingin coba capai melalui riset ya. Nah, sehingga riset itu harusnya bisa mengerti dan menjelaskan dengan lebih baik the reality ya, the perceived reality. Jadi kenapa sih kok sekarang bisa kenapa sih kalau saya sering menggunakan contohnya yang mudah itu adalah the earth is flat dan the earth is round ya. Nah, itu kenapa sih orang kalau pergi dari sini bisa nyampe ke sini lagi gitu ya, melalui kapal terbang atau apa ya, karena ada suatu shape atau bentuk dari dunia itu tidak datar tapi bulat ya, sehingga bisa dijelaskan lebih baik. Kemudian memprediksi secara lebih akurat ya, banyak sekali contohnya. Misalnya dulu sih ya, sebelum, kalau dari segi ilmu ekonomi dan akuntansi, kita sering banyak menggunakan modeling ya, modeling untuk memprediksi inflasi atau whatever ya. Tapi sekarang dengan masuk fourth and the fifth industrial revolution ya, kita harus aware bahwa akan banyak terjadi disruptive change ya. Disruptive change itu tidak lagi prediksi itu harus menggunakan banyak skenario ya, karena akan terjadi banyak asumsi yang berubah. Kemudian bila kita mampu ya memperkecil gap antara kebenaran hakiki dengan persepsi realitas ya, kita bisa menemukan solusi yang tepat ya. Jadi contohnya kalau kita bisa peradaban itu ya, sekarang bisa ilmu menjadi lebih murah ya. Mengapa? Karena semua bisa diakses melalui YouTube ya, ada mobile phone itu, atau tidak hanya untuk mentransmisikan suara ya, tapi juga untuk mentransmisikan gambar dan video. Oke, silakan lanjut. Jadi secara filosofis itulah tujuan daripada research kita ya, sehingga Anda bisa berpikir lebih bebas gitu ya. Sebetulnya apa sih yang ingin Anda explore ya. Anda mempertanyakan realitas Anda, apakah realitas saya ini benar gitu ya. Makanya itu ada H0 sama H1 ya. Jadi H0 itu adalah the existing reality. Ini saya pakai paradigmnya itu ya. Saya nggak mau masuk ke dalam epistemologi yang dalam ya, aliran-aliran untuk mendekati kebenaran, itu banyak ya macamnya. Tapi yang gunakan mainstream aja ya, yaitu secara kuantitatif dengan modeling, apakah dengan data kualitatif maupun kuantitatif ya. Jadi di sini kita lihat
bagaimana peran dari pertanyaan. Ya, karena kita mengasumsikan bahwa manusia itu mempunyai bounded rationality atau keterbatasan dalam bisa menginterpretasikan kebenaran yang hakiki, maka ada gap nih ya antara perceived reality dengan the real truth, ya, dengan kebenaran yang hakiki. Nah, ini gap ini yang menimbulkan suatu skeptisisme. Kita sendiri sebagai akuntan ya harus mempunyai skeptisisme ya, bahwa apa yang kita lihat itu tidak selalu benar. Ya, kita harus selalu mempertanyakan bahwa ada kemungkinan lain dari persepsi yang kita terbentuk dalam pemikiran kita. Nah, ini dari sinilah sebenarnya kemudian timbul questioning the reality. Ya, jadi kita mempertanyakan realita ini benar nggak sih? Ya, nah biasanya ini nanti kita lihat ya. Jadi ini karena ada human bounded rationality ya, perceived reality ini sebenarnya sehingga kita mempertanyakan realita yang ada. Contoh yang paling mudah itu mungkin seringkali saya gunakan tadi ya, Galileo Galilei ya, existing truth yang terjadi pada saat itu yaitu H0 itu adalah the earth is flat ya, sehingga atau dunia itu rata, sehingga pada zaman itu ya pemerintahan itu bentuknya kerajaan, dan raja itu ada yang kejam, ada yang baik gitu ya. Nah, raja yang kejam itu ketika raja itu kejam, si rakyatnya tidak punya pilihan lain, ya udah pasrah aja ya, karena ketika dalam realita yang terjadi pada saat itu adalah dunia itu datar ya, kalau halo ya, sehingga dia tidak akan mampu untuk melarikan diri. Nah, kemudian di sini ada seseorang yang mempertanyakan apa benar ya, dan mereka timbullah suatu pemikiran untuk menguji persepsi tentang yang berlaku secara umum pada saat itu. Ya, nah di sini kemudian approaching the real truth ya, dengan menggunakan research methodology ya, yang kalau di natural science itu dengan empirical observation ya, jadi melihat, meraba, jadi panca indera katanya ya, yang digunakan sebagai alat untuk menguji kebenaran ya, dengan berbagai cara, jadi di laboratorium, nah itu juga ditiru dalam social science melalui modeling ya, melalui berbagai macam empirical statistical test ya, dan teknik-teknik lainnya. Oke, jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa ya nggak mungkin ya, kita tidak mungkin ada riset tanpa ada pertanyaan ya. Karena kalau kita tidak mempertanyakan adanya gap ini ya, itu mungkin misalnya di dalam agama ya, kita tidak pernah mempertanyakan kenapa sih disuruh begini. Ya, setiap agama punya satu dogma. Ya, nah di sini akademis ya, secara akademis itu kita selalu mempertanyakan realita ya, perceived reality ini is it true ya. Disinilah yang kemudian sebenarnya menjadi menimbulkan satu keinginan untuk menginvestigasi suatu persepsi tentang realita ya, yang kemudian akhirnya akan mencapai suatu mendekati approaching the real truth, atau mendekati hakiki kebenaran yang sebetulnya tersembunyi. Oke, silakan lanjut. Nah, ini pemikiran saya sejak beberapa ini ya, alur logika dari proses riset empiris ya. Nah, di sini mungkin beberapa dari di sini udah sering kali ya melihat diagram ini ya. Nah, kalau Anda melihat ke dalam satu riset empiris ya, yang sifatnya itu di akuntansi terutama mainstream ya, strukturnya kira-kira seperti ini ya. Jadi mulai dari judul ya. Nah, dari judul ini kemudian ada pertanyaan, mengapa riset ini penting sih ya. Nah, itu tadi ya, karena kita menyadari bahwa ada gap antara perceived reality dengan the real truth ya. Fenomena-fenomena dalam kehidupan itu membuat kita bertanya gitu ya, apa benar sih mainstream yang ada tuh seperti itu ya. Contohnya yang paling mudah tadi ya, Galileo Galilei itu.
dia melihat mungkin kok banyak sekali penindasan dan sebagainya, tapi rakyat nggak bisa kabur gitu ya. Dia mempertanyakan apa benar sih bumi itu datar gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan satu ini pertanyaan umum riset ya. Jadi pertanyaan itu biasanya men-challenge the existing truth ya. Apa benar sih bumi itu datar ya? Nah, tentu bertanya itu bukan sesuatu yang pertanyaan itu bukan sesuatu ketidaktahuan, tapi sesuatu untuk menginitiate suatu further investigation ya, atau investigasi selanjutnya. Dan Anda harus punya suatu alternatif truth ya, alternatif perceived truth. Jadi ada pertanyaan umum riset dan ada hipotesis umum. Ya kan, pertanyaan umumnya adalah bumi itu, apakah betul bumi itu bulat gitu kan, atau bagaimanakah bentuk bumi itu gitu ya. Existing truth-nya adalah datar ya, sementara alternatif truth, alternatif perceived truth yang Anda sajikan adalah misalnya hipotesisnya bulat gitu ya. Nah, dari sini Anda membuat suatu hipotesis yang dapat diuji. Ya, kalau bumi bulat misalnya, oke, kalau asumsinya bumi itu bulat, berarti saya kalau melempar lintasannya akan berbentuk lengkung. Ya, kemudian dia lempar di mana-mana di seluruh dunia, bukan di seluruh dunia lah, kan masih bulat, masih datar ya. Misalnya di halaman depan, halaman belakang, halaman kerajaan, untuk lintasannya lengkung. Kemudian mengilhami beberapa orang. Ya, kalau betul bumi itu bulat, ya tentu kita bisa pergi dan bisa balik lagi ke tempat itu ya. Makanya kita lihat abad berapa 17-18 itu banyak kapal-kapal eksplorasi yang dibiayai oleh raja ya pada saat itu ya, untuk membuktikan ya dan mencari benua baru ya juga ya, seperti misalnya akhirnya ketemu Australia, ketemu Amerika ya, ke Indonesia juga, nyampe di pulau rempah-rempah itu. Nah ini ya, jadi ini hipotesis yang dapat diuji. Bagaimana mengujinya? Inilah yang kemudian Anda ciptakan satu metode riset ya. Nanti, tapi karena ini bukan topik kita, jadi selewat aja ya. Nah ini akan menghasilkan suatu interpretasi hasil. Nah karena pertanyaan itu tentu kita akan melihat bagaimana sih orang sudah mikir apa aja gitu ya di situ. Nah makanya di sini pertanyaan riset ini akan menjadikan patokan bagi kita untuk menentukan literatur apa yang perlu kita kaji ya, terkait dengan teori, temuan empiris, metode riset jangan lupa, dan juga konteksnya ya. Karena ini adalah bisa merupakan research gap. Jadi research gap itu diturunkan dari kelemahan atau kekurangan dari previous studies ya, yang menimbulkan satu kontribusi riset dan implikasi. Ya, mungkin ada beberapa yang berpendapat implikasi dan kontribusi sama. Kalau menurut saya kontribusi itu lebih kepada ilmu pengetahuan ya, tapi implikasi itu berdampak terhadap peradaban. Jadi misalnya kalau electromagnetic wave ya, kontribusinya adalah ditemukan satu jenis wave baru di dalam udara hampa gitu, yang mempunyai kemampuan begini. Implikasinya apa? Yang dulunya mesti pakai kabel, sekarang wireless ya, banyak sekali yang wireless. Nah, itu antara kontribusi dan implikasi. Dan ini dapat dari mana? Ya dari interpretasi hasil ini ya. Jadi penelitian. Jadi kira-kira inilah apa yang menjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, jadi peran dari pertanyaan ini kita lihat adalah sangat penting ya, dia menjadi lokomotif dari arah riset kita, karena dia menjadi dasar bagi dasar bagi kita untuk menentukan teori apa sih kira-kira yang relevan untuk menjelaskan atau membantu kita menjawab pertanyaan itu ya. Temuan empiris sebelumnya seperti apa ya, metode riset yang digunakan apa ya, ini semua adalah dipandu dengan pertanyaan penelitian ya. Nanti kita lihat ya. Jadi misalnya kalau kita mau melihat dampak dari COVID terhadap bisnis strategi di industri makanan atau minuman gitu ya. Nah, itu tentu kan teori yang akan kita gunakan akan terkait dengan bagaimana caranya. Ya, misalnya dari segi
apakah bisa dari segi bisnis strategi, ya, manajemen control system, strategi control system, ya, itu semua menjadi lokomotif bagi riset kita. Jadi begitu pentingnya ya peran pertanyaan di dalam penelitian, karena tanpa pertanyaan ini kita tidak bisa nyampe ke belakang sini ya. Jadi ini penting sekali ya, very critical. Oke, silakan. Nah, sekarang riset yang kuat itu yang gimana gitu ya, dan inspiratif. Ya, jadi di sini ada beberapa yang saya peroleh dari website ya, universitas maupun konsultan ya, atau lembaga riset ya. Nah ini ya, original, relevant, complex, and arguable. Ya, jadi arguable itu ya ini kembali lagi kita menggunakan pendekatan bahwa tidak ada satu tadi ya, bounded rationality. Jadi tidak ada satu kebenaran mutlak ya, sehingga setiap kebenaran itu bisa di-challenge melalui pertanyaan penelitian yang baru ya, mempertanyakan kebenaran, mempertanyakan the existing truth ya, dan memberikan satu alternatif truth. Ini ya saya sampaikan juga sumbernya, silakan nanti dilihat sendiri ya. Lanjut. Dan ini dari Monash University ya, mungkin hampir sama, tapi di sini analytical rather than descriptive. Nah, ini juga sesuatu, kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang analytical, tentu Anda harus bertanya dulu dong, iya kan? Kalau deskriptif kan Anda tinggal nyontek aja, nulisin apa yang mau ditulis. Tapi kalau analitik itu harus ada satu critical review atau critical thinking ya, pemikiran kritis untuk mempertanyakan tadi ya, perceived reality tadi. Ya, jadi kalau deskriptif kita menerima semua sesuai, kita tidak menganggap ada alternatif kebenaran. Kita menganggap bahwa kognitif dan knowledge kita sudah sempurna sehingga kita tidak perlu mempertanyakan realita. Ya, tapi kalau kita mempertanyakan realita tentu ada satu alternatif pertanyaan dan alternatif realita yang ingin kita tes ya. Jadi ini analytical rather than descriptive. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menurunkan pertanyaan riset yang kuat dan inspiratif ya. Jadi kuat itu adalah dia banyak memberi, ya sebenarnya kuat dan inspiratif itu satu poin dengan dua sisi mata uang ya. Jadi kalau kuat itu dia dengan berbagai argumen dia bisa mempertahankan. Jadi makanya kalau dalam riset mainstream itu ada misalnya sensitivity analysis, robustness test ya, triangulation ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa persepsi kita itu sudah diuji dari berbagai metodologi ya, cara kita mendekati kebenaran ya tadi ya di dalam diagram tadi ya, approaching the truth through different route ya, dan hasilnya sama. Jadi itu kita memperoleh suatu divergent result ya dengan berbagai metode, ya, apalagi misalnya dengan berbagai berbagai data waktu ya, itu kalau kita kenal sebagai generalisasi yang tinggi. Nah, jadi riset yang kuat dan inspiratif itu mulai dari sini ya, mulai dari fenomena ya. Fenomena itu saya waktu bikin S3 itu fenomena yang sangat menarik itu ya adalah zamannya 98 itu krisis moneter yang disebabkan oleh kolapsnya banking sistem kita ya, banking sistem kita kolaps ya, di antaranya karena banyak penggelembungan pinjaman ya, karena waktu itu kan banyak banyak grup bisnis ya yang menyalurkan pinjaman kepada grupnya, diambil dari dana publik karena capital adequacy ratio kan cuma 12% ya. Jadi kalau Anda punya grup bisnis, Anda bikin bank ya, Anda tarik dana dari publik ya, 12% itu Anda hanya boleh punya modal boleh 12%, walaupun 12% itu adalah weighted average ya. Jadi ada patokan dari resikonya ya. Jadi kalau misalnya
sudah Anda bisa menyerap yang 88% dan Anda salurkan ke grup Anda, kemudian Anda bangkrutkan bank Anda kan nggak rugi. Anda cuma rugi 12%, tapi Anda 88% dan dibagikan kepada grup Anda. Ya, dengan adanya imprudent bisnis tersebut, ya, ini banking kita, sistem kita kolaps ketika diserang sedikit, ya, katanya dulu ada namanya off balance sheet transaction, ya, karena waktu itu derivatif dan financial instrument itu belum on balance sheet seperti sekarang, ya. Sekarang kan udah pakai value market value, ya. Aset itu harus dinilai berdasarkan fair value. Kalau dulu masih tradisional, ya. Nah, itu yang menjadi menjadi motivasi dulu, ya, bagi saya, ya. Itu menarik tuh, karena seringkali disalahin tuh kita sama Pak Anwar Nasution, ya, dulu. Ini gara-gara akuntan nih bikin laporan keuangan yang nggak benar gitu katanya, ya. Jadi menipu pada nasabah, ya, terutama para penabung, ya, sehingga negara harus dirugikan dan sebagainya. Jadi saya penasaran, benar juga, ya, apa benar kayak gitu, ya. Terus gimana tuh standar akuntansi? Kenapa standar akuntansi tidak bisa mengcapture resiko yang terkait dalam financial derivatives? Karena memang sama sekali nggak nggak dilaporkan gitu loh, ya kan. Jadi ada satu off balance sheet transaction. Nah, itulah yang kemudian memberikan motivasi yang kuat bagi saya. Kenapa sih, ya? Mula-mula sih, nah nanti kita lihat, ya, di sini tadi kan ada salah satunya ada researchable. Bisa balik sedikit, ya, pada pertanyaan yang halaman sebelum ini. Boleh mundur sedikit? Ada yang researchable. Nah, ini researchable, ya. Nah, waktu itu saya biasa nggak tahu, ya, mungkin sama nih teman-teman yang baru di tahap awal. Kita sangat idealis, pengen memberikan suatu kontribusi yang besar gitu kan, mengawang-awang, ya. Nah, tapi ternyata, ya, saya pengen waktu itu ingin apa benar, ya, penyebab daripada kolapsnya banking system Indonesia itu disebabkan karena peran dari akuntan yang tidak bisa melaporkan secara prudent, ya, risk appetite dari bank-bank di Indonesia. Nah, terus ngobrol-ngobrol sama profesor saya dulu, dia ketawa-ketawa. Dia bilang, nih, idemu tuh cemerlang, tapi tahu nggak, sampai sekarang tuh nggak ada yang bisa bikin, kan, karena emang susah dibikinnya. Ya, jadi ini nggak researchable, ya, research question-nya bagus, tapi gimana coba ngukurnya? Misalnya nanyain orang itu sejauh mana dia mau mengeksplor, ya, kemudian data ada apa enggak. Nah, jadi researchable itu juga salah satu kriteria untuk melihat apakah research question kita itu kuat, ya. Karena kalau menarik gitu, ya, wah ini tapi ya datanya nggak ada atau akses data susah, ya. Dan jangan lupa Anda cuma punya waktu berapa tahun, ya, kalau PhD, ya. Nah, tapi kalau untuk dosen mungkin, ya, ini Anda sudah punya luxury untuk bikinlah sesuai yang ingin Anda bikin. Walaupun nanti kita lihat, kok saya mau publish susah banget sih, pas dilihat emang nggak banyak sih orang bikin gitu. Jadi ditolak dulu. Oke, langsung aja lanjut. Ya, tadi udah selesai, ya. Nah, ini saya ambil contoh kasus, ya. Jadi dari mana menurunkan research question yang kuat dan inspiratif. Ya, ini salah satu. Ada nggak yang nggak tahu Jensen McClain Theory of the Firm? Nggak ada, ya, semua tahu pasti, ya. Nah, ini dia sudah mana dia bilang? Oh nggak ada, ya. Ada informasi yang hilang, ya. Tadi saya tuliskan di situ, bisa halaman 2-nya nggak? Dia sudah diakses, kalau nggak salah, berapa ratus ribu kali, ya. Di sini nggak ada, di bawahnya nggak ada. Ya, tadi ada saya masukkan sebenarnya ini cited by, nah ini cited by 33,700 times. Jadi dia sudah disitasi
sebanyak 33.750 kali sejak terbitnya tahun 76, ya kan? Terus ngapain sih, emang nggak ada lagi teori yang lain? Sampai saat ini belum ada kan? Ya kan? Kalau saya lihat ya di dalam perkembangannya di Scopus itu turunan dari ini terakhir itu adalah tadi ya mempertanyakan bagaimana misalnya theory of the firm dalam kondisi yang sekarang ya ada financial instrument yang baru-baru ya, misalnya ya yang uang distributed itu jadi banyak blank begini ya, dalam kondisi yang financial instrument yang lebih baru, di mana penilaiannya juga makin sulit ya. Distributed ledger itu apa namanya, uang apa? Oke, ya. Nah, jadi di sini kita lihat apa sih yang menjadi motivasi dari Jensen dan McLean ini untuk membuat paper ini. Ya, paper ini tidak ada dia membuktikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu melalui suatu konseptuality dari microeconomy. Ya, jadi di sini theory of the firm, managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Jadi pada saat itu memang sudah dikenal beberapa teori ya, misalnya proprietorship, ya agency teori dan lain sebagainya. Tapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana sih. Nah ini ya, dia bilang bahwa firm itu seperti black box ya, dia bilang ya. No theory which explain how the conflicting objective of the individual participant are brought into equilibrium so as to yield this result. Ya, ini ada, jadi coba bisa dilanjutkan. Jadi intinya dia melihat teori yang ada tidak bisa menjelaskan perilaku aktor di dalam satu perusahaan tersebut. Ya, jadi timbullah satu pertanyaan. Bisa lanjut. Next pages, please. Ya, jadi pertanyaannya adalah ini ya, why, given the existence of positive cost of the agency relationship, do we find the usual corporate form of organizations which widely diffuse ownership so widely prevalent? Ya, jadi agency teori itu sudah mengenal bahwa akan ada kerugian bagi si agent, si prinsipal, kalau mempercayakan kepada agent. Jadi ada agency cost, ya, rugilah si investor. Tapi kenapa dong semakin lama bukan semakin surut, tapi semakin luas bentuk perusahaan di mana orang hanya invest dan dia mempercayakan pengurusannya pada manajer. Ya, kemudian juga if one takes seriously much of the literature, kemudian research question-nya, how does it happen that millions of individuals are willing to turn over a significant fractions of their wealth to organizations run by managers who have so little interest in their welfare? Ya, di satu sisi dalam teori keagenan itu dikenal bahwa manajer itu memang punya self interest ya, dan bisa at the cost of principles. Tapi kok mau-mau aja sih orang-orang itu ya pada invest gitu ya. What is even more remarkable, why are they willing to make these commitments purely as residual claimants? Ya, jadi kan kamu investor itu menerima return sesudah semuanya selesai diurus oleh si manajemen, diperoleh dari dividen ya, dan yang berasal dari profit
ya. Jadi selama ini di atas itu ya manajer, kita kenal berbagai macam perilaku manajer yang menguntungkan diri sendiri ya, misalnya shirking, expropriation dan lain sebagainya ya, itu kok mau gitu ya, kenapa si investor tuh mau. Jadi yang sebagian besar itu dinikmatin oleh manajer ya, investor itu ngasih duit dan dia hanya nunggu sampai di ujungnya itu ya, residual kan itu juga kadang dibagi dividen kadang enggak gitu ya, kok maunya gitu ya. Nah ini adalah dia bilang on the anticipations that managers will operate the firm so that there will be earnings which accrue to the shareholders. Jadi artinya dia maunya gitu ya, invest gitu, nanti dia tunggu tuh sampai udah selesai dipakai sama si manajer ke sana kemari, decision makingnya dia nggak mau tahu ya, terus nanti dia dapat di ujungnya doang ya, itu residual claimants. Jadi bayar dulu tuh si debitur yang lain ya, ada pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang ya, nah, baru ke equity. Nah, equity itu juga pas udah selesai satu periode itu belum tentu dibagi. Nah, itu kenapa sih mau-maunya gitu ya? Ini adalah pertanyaan yang timbul dengan melihat teori yang ada tidak mampu menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Ya karena dari dalam aspek ini ya bahkan mungkin tidak ada yang mempertanyakan ya, tidak mempertanyakan, hanya pokoknya udahlah, kenyataannya ya itu mungkin di abad berapa tuh, di awal-awal capital market dari Inggris kemudian diadopsi di Amerika ya. Nah, inventornya Inggris tapi dia bilang the invent it might be invent in England but we are the biggest capital market on earth ya kata orang Amerika. Ya, jadi baru dipertanyakan seperti itu, Kak. Padahal kalau secara logika gimana tuh kejadiannya? Bagaimana perusahaan itu bekerja ya dengan semua sebagai black box dengan semua realita, persip reality seperti ini. Nah, kemudian dari situlah Jensen dan McClain kemudian menurunkan menggunakan ekonomi teori ya, makroekonomi teori, ya, indifference curve, mungkin semua juga pernah ya baca pasti ini, satu klasik paper ya yang banyak menurunkan sekali banyak menurunkan lanjutan. Oke, kasus kedua ya, contoh yang kedua itu adalah terkait dengan environmental, social, and government performance of Chinese multinational, ya, company of state and non-state enterprises. Ya, itu juga dia melihat pada realita gitu ya, bahwa dia pakai karena kita mau batasi hanya pada dua hal ya, motivation dan dissatisfaction. Tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan nanti juga akan berdampak terhadap metode ya, seperti tadi kita lihat. Nah, di sini bahwa kalau misalnya non-state owned ya, go internasional ya, yang menjadi major objectives-nya adalah hanya profit ya kan. Nah, tapi kalau state owned katanya dia punya moral legitimacy ya, karena sedikit banyak kan terkait dengan legitimasi dari pemilik perusahaan tersebut ya. Kemudian di sini mungkin ya dengan adanya moral legitimacy tersebut kepada state owned ya, ada satu kebutuhan untuk membuat satu environmental disclosure and proactivity in environmental practices. Nah, pertanyaannya, terkadang pertanyaannya itu sifatnya implisit ya. Coba next page, please. Nah, ini ya. Research question-nya di sini tidak implisit ya, tapi dia melihat membandingkan ya, kalau memang betul ya, berarti akan ada perbedaan antara state owned sama non state owned ya. Nah, itu jadi
dia itu pertanyaannya, apakah betul ya bahwa yang state owned itu punya perilaku yang berbeda atau profil yang berbeda dengan non state owned in terms of ESG, karena ada aspek legitimasi terkait dengan state owned sebagai state owned sebagai pemiliknya. Itu kaitannya dengan governance ya. Oke, lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu ini tentang manajemen accounting ya. Semua juga mungkin sudah sering mendengar ya, manajemen control system, interactive control system. Nah, di sini dia bilang interactive control system itu kan untuk mengadres uncertainty ya, strategic uncertainty. Ya, sementara manajer itu top manager menggunakan signaling ya, signaling itu bisa melalui laporan keuangan, bisa melalui berbagai hal ya dalam organisasi maupun di luar. Nah, ini pertanyaan terus gimana dong dia bisa menggunakan interactive control system itu? Oke, sorry. Lanjut ke pertanyaan. Nah, di sini dia very straightforward ya. How does senior manager interactive use of MCS shape the specific issues and information on which managers focus their attention? Ya, karena di satu sisi interaktif itu sifatnya sangat dinamis ya. Sementara isu itu harus dilihat satu-satu. Jadi gimana caranya nih, gitu ya? Itu lihat dari tadi ya. Jadi bagaimana menurunkan satu pertanyaan riset yang kuat dan strong and inspiratif ya, didasarkan pada tadi ya kriteria-kriteria dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Dan kita tahu ini baru terbit tahun 2023 ya. Jadi kita belum tahu berapa banyak disitasi. Tapi kalau yang sebelumnya, boleh ke kasus yang kedua. Ini lumayan juga ya, udah disitasi cukup banyak. Ya, itu ada banyaknya di International Journal of Business ya. Kasus 2 boleh kembali. Ini udah disitasi sebanyak 19 kali ya. Untuk kasus 2 ini walaupun dia baru terbit tahun 2021 ya. Lumayan ya. Jadi karena di sini. Nah, jadi memang new reality itu ya mungkin banyak tuh misalnya konteks COVID itu banyak atau konteks SOE ya bukan sustainability itu ya sekarang kan menjadi isu. Nah, itu atau misalnya masuk different paradigm dari Fourth Industrial Revolution ya, Fourth Industrial Era ke Fifth Industrial Era. Bagaimana peran AI akan berdampak terhadap macam-macam ya, ada logistik ya, terhadap bisnis, terhadap reporting juga ya. Kan ada banyak hal yang ini kan. Ya, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan, mungkin biar banyak waktu untuk berdiskusi dan sharing. Mbak Ratu. Ya, terima kasih banyak Ibu Hilda Rosita PhD atas pemaparan materinya. Sungguh sangat mencerahkan sekali bagi kami yang calon-calon peneliti baru nih, Bu. Ya, selanjutnya mungkin kita masuk saja langsung ke sesi tanya jawab. Bila Bapak dan Ibu di sini ingin bertanya langsung bisa melakukan raise hand di aplikasinya atau melakukan chat. Kalau dilihat di sini itu sudah ada sih yang di message. Ini apa yang melakukan pertanyaan di message ingin bertanya langsung kepada Ibu Hilda? Seperti Bapak Ignatius Aryono dan Ibu Margareta. Mungkin bisa dari Bapak Ignatius dahulu ya untuk mengajukan pertanyaan atau ingin dibacakan saja ya? Ya, oke, saya Bapak baca. Ignatius. Ya. Oke. Ya, saya baca aja. Halo. Silakan ya. Pak Ignatius. Ya. Silakan. Ya, tapi mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Iya, nggak apa-apa. Matur nuwun Bu Hilda, saya Ignatius Aryono Putranto dari Sanata Dharma Yogyakarta. Sekarang sedang studi di De La Salle University doktoral. Yang ingin saya tanyakan adalah
ya itu tadi seperti yang saya tulis, bahwa apakah pertanyaan yang kuat dan inspiratif itu juga dipengaruhi oleh paradigma seperti positivisme, critical realism, dan lain sebagainya. Begitu. Ya, ya itu ya. Jadi saya ini berangkat, saya tidak bicara dalam berbagai paradigm of filosofi ilmu ya, kan memang ada berbagai paradigm ya. Jadi di sini paper yang saya pakai itu adalah mainstream atau positivis ya. Karena kalau misalnya Anda mau menggunakan epistemologi approach yang berbeda, itu juga berbeda sekali. Tadi asumsi dasarnya di sini adalah adanya tadi bounded rationality, ya kan? Tapi dengan bounded rationality itu approaching the truth tadi metodologinya yang bisa berbeda ya. Misalnya kalau realism itu atau critical ya, critical selalu mempertanyakan asumsi kan, ya kan? Dan dia mainnya di level konseptual, gitu. Sehingga karena kalau baca yang kritikal itu baik untuk memberikan satu yaitu tadi memperluas wawasan ya, dan mempertanyakan sebetulnya di awal tadi ya, existing truth itu benar nggak sih seperti itu gitu ya. Nah jadi tapi untuk menguji is it the reality-nya seperti apa ya kan harusnya tentu. Mas. Jadi saya rasa itu memang ada dua kubu yang paradigm yang berbeda ya. Saya nggak mendalami sih yang sebelah sana. Pernah waktu S2 itu ambil manajemen accounting ya, memang filosofi ilmunya agak berbeda. Kayaknya bagi otak saya agak susah karena lebih banyak masalah filosofi ya, epistemologi gitu. Tapi intinya saya tidak ahli dalam bidang itu ya. Saya merasa itu sulit, jadi saya pindah ke positivis. Dan yang saya sampaikan tadi itu adalah lebih banyak dari perspektifnya positivis. Gitu ya, Mas? Baik, Bu. Matur nuwun sangat. Ya, makasih. Oke, langsung mungkin pertanyaan kedua ya, Bu ya. Ini dari Ibu Margareta, mungkin dia minta langsung dibacakan. Saya bacakan saja ya, Bu Hilda ya. Silakan. Iya, dari Ibu Margareta bertanya, apakah penelitian kuantitatif bisa tidak menggunakan pertanyaan? Jadi tanpa pertanyaan, Bu, untuk penelitian kuantitatif. Dan juga di dalam metodologi penelitian yang banyak model-model di kajian ekonomi sosial, apakah bisa? Seperti itu, Bu Hilda. Ya, jadi sebetulnya kan data itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Tapi kalau dalam positivis yang menggunakan data kualitatif itu bisa dikuantifikasi. Jadi misalnya dengan menggunakan Likert scale ya, kemudian kuesioner dan sebagainya yang pada ujungnya kan ada di dalam statistik itu non parametric tes ya. Atau yang parametrik ya misalnya dengan critical path analysis, kemudian kenapa saya banyak blank ya? Apa itu yang SEM ya, structural equation modeling ya. Nah itu semua ada yang latent variable yang dikembangkan dari kuesioner gitu, tapi kemudian dikuantifisir ya, sehingga sebetulnya kan bedanya antara kualitatif research. Jadi bedanya antara kualitatif research yang sampai Mas Ignatius misalnya ya, tentang kritikal gitu ya, kritikal atau yang kualitatif melalui ethnomethodology misalnya ya. Kita ingin melakukan penelitian secara struktural tentang atau bagaimana perilaku dari suatu suku di Lembah Baliem. Itu udah sering kali saya omongin juga ya. Dulu tuh ngetop banget, ada namanya Win Sargent, seorang sosiolog dari Amerika. Dia ingin menyelidiki kehidupan satu suku di Lembah Baliem, peranan dari kepala suku yang namanya Obah Horok, tuh saya ingat banget soalnya Gempar dulu ya. Nah dia belajarin tuh semua bahasanya segala macamnya ya, dan dia melakukan report berdasarkan itu. Jadi Anda melakukan penelitian, semakin dekat Anda dengan penelitian, dengan objek penelitian Anda, semakin tinggi validitas research Anda.
Ya, jadi kalau Anda mau meneliti orang Sunda misalnya ya, itu sampai nggak bisa ngomong bahasa Sunda ya gimana bisa meneliti? Tapi itu unstructured. Ya, sebaliknya kalau positivis itu kita ingin berjarak dengan penelitian sehingga hasil penelitian itu kita sampaikan bahwa ini bukan saya ngomong loh, ya kan? Tapi ini adalah hasil dari pengujian data. Nah, pengujian data itu bisa primer, bisa sekunder. Ya, yang primer itu yaitu kita ciptakan melalui satu kuesioner ya, yang kita kasih skala Likert tadi ya. Nah, itu data kualitatif ya. Terus sebaliknya ada juga data sekunder yang sudah misalnya share price ya, kemudian data-data di capital market ya, data-data di Bank Indonesia ya, statistik industri dan lain sebagainya, itu menggunakan secondary data dan kita tidak bisa memberikan satu pengaruh ya terhadap data kita. Sehingga nanti hasilnya, oh ini bukan saya yang bicara, tapi ini adalah data. Seperti sekarang itu kan ya, banyak survei-survei terkait dengan capres-capres. Nah itu sebetulnya yang menjadi isu sevalid apa ya research methodnya tadi, how they approach the reality itu ya. Karena ada kecenderungan juga namanya researchers bias ya. Jadi kita cenderung untuk mencoba untuk menunjukkan bahwa hipotesis kita itu kita bisa men-challenge the hipotesis H0 ya. Kita bisa men-challenge kebenaran yang sudah ada dengan memberikan alternatif ya. Nah itu makanya kalau Anda menggunakan primary data untuk research mainstream ya dengan dengan empiris ya, kan ada macam-macam tesnya ya, ada validitas, tes macam-macam untuk menentukan apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bias ya, artinya bias itu dipengaruhi oleh keinginan kita untuk terbukti gitu ya, seperti itu. Jadi bisa Mbak, intinya itu ya. Jadi kalau pertanyaannya misalnya tadi apakah penelitian kuantitatif bisa tidak menggunakan pertanyaan, bisa gitu ya. Jadi ada primary data itu adalah kualitatif data yang dikuantifisir ya. Anda menggunakan macam-macam, bisa pakai SPSS biasanya ya. Nah, itu khusus untuk itu, atau kalau mau pakai, saya rasa di itu juga bisa ya. Katanya sekarang udah Stata ya, udah banyak juga bisa mengcapture untuk non parametrik, atau pakai SEM ya, latent variable. Seperti itu. Ya, silakan ada lagi. Jadi ini udah masuk ke metodologi ya. Sebenarnya saya kan ya ini kecenderungannya bahwa mahasiswa nanti hebohnya kita hebohnya di situ ya. Sebenarnya kalau secara keseluruhan ya kita perlu juga. Ya, silakan Anda lagi. Betul ya Bu ya. Seperti udah yang di kelas ya Bu ya, tentang Ibu membahas juga tentang 3 elemen paradigm ya Bu. Tadi ada ontologis, epistemologis, dan terakhir itu tentang metodologisnya ya Bu ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Muhtad Fadli ingin bertanya langsung kepada Ibu Hilda. Dipersilakan Bapak Muhtad Fadli. Baik, terima kasih izin bertanya Bu Hilda. Pertanyaan saya adalah, katakanlah di zaman saat ini di mana kita memiliki data ataupun beberapa kampus itu berlangganan database itu, dan juga ditambah dengan kecanggihan alat-alat statistik itu, bukankah itu juga kalau kita running seperti itu dengan berbagai cara, itu juga akan katakanlah memberikan suatu gambaran atau realita yang ada. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin tidak yang ketika kita melakukan, atau bagaimana logikanya kalau kita melakukan reverse engineering atas apa yang ada saat ini, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Maksudnya reverse engineering gimana ya? Katakanlah kita, jadi maksudnya dari deduktif induktif ya, dari data dulu terus baru bikin research question gitu.
Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Katakanlah kan mungkin ini umum kekhawatiran seperti itu Bu. Kalau kita merunning dari kita sudah bikin riset question tapi di endingnya katakanlah tidak memuaskan seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, 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 ya. Ya, makanya saya sampaikan ya tadi proses research itu didaktif induktif ya. Jadi judul itu kenapa saya buat seperti itu kan biar rapi ya. Tapi seringkali ya bisa juga bukan reverse engineering tapi namanya itu data mining ya. Ada nah, tapi tetap kalau misalnya kita berangkat dari data yang ada kan Anda harus memberikan interpretasi. Terus apa? Iya kan? Jadi bisa didaktif, bisa induktif. Ya, induktif itu artinya dari data, ya, dari fenomena kita mengambil, yaitu yang namanya grounded research ya. Dari fenomena kita bisa membuat satu teori baru ya, atau menjelaskan kenapa sih seperti ini. Ya seperti misalnya contohnya si Jensen McLean ini ya. Dia berangkat dari realita seperti itu, kemudian dia mempertanyakan realita itu. Iya kan? Nah, dari reality itu dia membuktikan dia punya teori ya, dia punya teori-teori yang governance itu ya bahwa yang mempengaruhi perilaku dari manajer itu kok sampai investor kok mau-maunya terus-terusan bahkan entitas korporasi itu meluas ke seluruh dunia padahal semua orang tahu bahwa si manajer ini punya kecenderungan untuk self interest ya at the cost of investor. Nah itu dari situ kemudian para researchers berikutnya mungkin melihat data ya, kemudian iya benar nih ya, ini cocok nih dengan ini gitu. Jadi memang riset itu tidak bisa satu jalan ya, tapi dia adalah deduktif induktif ya. Jadi seringkali misalnya sesudah dapat data terus kayaknya pertanyaannya bukan ini nih, nggak cocok. Jadi pertanyaannya yang dirubah ya, atau sebaliknya ya, ketika pertanyaan dirubah melihat ke data atau bahkan bisa ya kan ada yang apa istilahnya katanya outlier ya. Ada yang akhirnya fokus pada outliers gitu ya, karena outliers itu merupakan indikasi dari sesuatu realita yang baru tapi belum banyak gitu ya. Itu bisa juga yang seperti itu. Jadi memang pola pemikiran tadi proses itu adalah sesuatu yang konseptual ya, tapi dalam prakteknya Anda bisa melakukan secara heuristik ya, kayak dari poco-poco. Jadi, nah, tapi kalau Anda berangkat dari data dulu ya, tetap Anda harus mempertanyakan karena data ini kan dia ceritain apa gitu ya. Kalau misalnya cuma hanya data Anda bisa lihat di mana di statistik, apalagi sekarang ada ChatGPT ya, statistik BI, statistik di mana di IDX ya, di Bloomberg ya. Tapi yang ingin kita coba tadi ya philosophically kita pengen menginvestigate suatu alternatif reality seperti itu. Jadi tetap harus ada kalau pengalaman saya sih ya, karena memang dalam seringkali itu mahasiswa atau ya saya sendiri ya itu judul kemudian abstrak tuh bisa dirubah berkali-kali ya pas udah dirun gitu, wah begini ya terus penjelasannya gimana ya, oh berarti bukan ini kali teorinya yang cocok yang ada ini gitu ya. Tapi tadi ya interpretasi itu harus didasarkan satu teori yang kita bisa challenge. Jadi ada saya rasa seperti itu ya, Mas Mohkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Hilda. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tadi sempat ada yang raise hand ya? Sepertinya ya. Tadi ada yang raise hand nih, kayaknya Ibu Pascual Olivera. Iya, tapi hilang. Oh, sudah hilang. Jadi bertanya Ibu? Oh ya, silakan Mbak.
Kayaknya mungkin nggak jadi, mungkin sudah terjawab kali ya Bu, pertanyaannya sama seperti yang sebelumnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya nih kepada Ibu Hilda nih, mungkin ada penelitian-penelitian yang bikin bingung bisa ditanya juga nih kepada Bu Hilda langsung di sini dibahas di sini. Silakan Bapak dan Ibu. Oke. Oh ya, Ibu Pascal Olivera ya. Silakan Ibu Pascal Olivera. Selamat siang Ibu Pascal Olivera. Mungkin suaranya tidak terdengar. Bisa mungkin Ibu Pascal Olivera kebetulan suaranya tidak terdengar. Mungkin bisa nanti dibantu dituliskan melalui chat. Nanti akan kita bacakan dan ditanyakan langsung kepada Ibu Hilda ya. Mungkin kita next ada pertanyaan selanjutnya nih Ibu di kolom chat Ya, dari Ibu Rahayu ya. Ibu Rahayu, Ibu Ari Rahayu mau bertanya langsung ke Ibu Hilda atau melalui chat saja? Silakan Ibu Ari Rahayu. monggo. Itu dibacakan saja katanya Mbak Ratu. Oh ya. Oh ya, dibacakan saja. Sorry, maaf tidak kebaca. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ari Rahayu yaitu apakah mungkin bila bounded rationality ini terjadi secara kolektif di masyarakat? Bila iya, bagaimana caranya agar seorang peneliti bisa mencoba untuk keluar dari bounded rationality kolektif tersebut, Bu Hilda? Ya, justru disitulah kalau dalam positivis kolektif bounded rationality itu dites melalui berbagai percobaan sehingga terbentuk satu generalisasi. Ya, nah, jadi kalau dalam positivis itu memang knowledge ya, terutama knowledge ya, itu tidak tersebar secara merata, tapi selalu ada yang mempertanyakan. Nanti dia tes, ya kan? Tes itu dalam satu waktu oleh seseorang dengan sampel tertentu, ya kan? Nah, kemudian hasilnya apakah dia berhasil membuktikan bahwa ada alternatif reality atau tidak, ya kan? Misalnya berhasil, oke berhasil, tapi kan baru satu. Nanti yang lain, coba kalau di waktu yang berbeda, coba kalau di konteks yang berbeda, coba kalau dengan cara yang berbeda. Nah, itulah kemudian kolektif bounded rationality itu bisa berubah. Itu yang kita kenal dalam positivis itu generalisasi, ya. Jadi kalau Anda ingin kualitas research yang valid ya, validity and reliability, ya, atau bisa katanya robustness ya. Nah, jadi misalnya tadi ya contohnya bounded rationality kolektif. Semua orang percaya bahwa bumi itu datar, ya kan? Cuma satu orang mikir kalau datar kayaknya tapi kalau saya lempar lintasannya lengkung, ya kan? Jangan-jangan bumi itu nggak datar, cuma lengkung, gitu kan? Coba sama satu orang, mungkin setiap orang kemudian lempar-lempar semuanya lengkung. Terus ada further touch gitu ya, pemikiran selanjutnya. Oh iya, kalau misalnya benar, coba kita jalan, berarti kita bisa kabur, ya kan? Nggak usah terkungkung dalam area Raja Kejam itu. Kabur, bikin apa? Bikin ternyata benar tuh, kabur tuh dia nggak bisa balik lagi ke kota itu, ya. Nah itu kemudian timbul satu bounded rationality-nya secara kolektif sedikit banyak terkikis, ya, terkikis sampai akhirnya semua orang percaya bahwa bumi itu bulat. Itu berlaku secara general setelah dicoba oleh semua orang dalam berbagai waktu di berbagai tempat. Itulah makanya generalisasi, ya. Jadi memang ya sama seperti ini ya. Jadi misalnya tadi microwave electromagnetic wave, ya kan, yang mula-mula yang tahu kan orang lab, ya kan, orang lab. Jadi bounded rationality kolektif bilang cuman ada dua wave di dalam udara kosong, yaitu gelombang suara dan gelombang cahaya, gitu kan. Nah, terus di laboratorium nyoba-nyoba ada gelombang listrik apa segala macam ya, ada electromagnetic wave nih,
gitu kan? Itu mungkin orang-orang di lab aja tuh yang tahu, ya kan? Nah, tapi kemudian percobaan itu dituangkan dalam bentuk tadi ya, merubah cara peradaban menjalankan kehidupan, ya. Jadi bahwa dituangkan dalam bentuk teknologi microwave, teknologi wireless, ya. Akhirnya semua orang percaya gitu. Jadi memang kita jarang yang bisa jenius kayak Einstein gitu ya. Langsung loncat memberikan satu alternatif reality ya. Makanya kalau kita melakukan riset selalu kita belajar dari research gap gitu ya. Research gap ya, yang dari gap itu dan ketika banyak researchers improve ya comprehensions about the reality ya, nanti akan timbul satu realitas baru gitu ya, bahwa semua orang percaya, dulu semua orang percaya bahwa bumi itu datar ya, tapi sesudah berbagai tadi ya, berbagai orang dalam berbagai waktu di berbagai tempat menghasilkan satu kesimpulan yang sama, akhirnya timbul satu new reality. Ya, mungkin nanti ada yang bilang kan kita kan selama ini percaya bahwa secara fisikal itu kita linear katanya. Tapi ada siapa tuh yang fisikawan yang dari mana? Oxford atau apa yang parallel universe? Enggak, siapa? Stephen King ya? Atau Stephen Hawking? Dia punya satu teori sendiri tuh, ya kan? Nah, tapi teori itu kan cuma baru dia doang tuh yang mikir dan dia belum bisa buktikan. Siapa tahu benar kan ke depannya ya, bahwa akhirnya orang bisa pindah-pindah waktu. Jadi saya bisa ketemu sama saya lagi umur 2 tahun. Ya walaupun itu akan berbeda dengan apa tadi ya, ada kan makanya ada reality, ada sains, ada dogma ya dalam agama ya. Agama saya mengatakan ya itu waktu itu ya linear gitu ya, nggak bisa paralel. Dia punya teori baru ya terserah ya, tapi dia harus bisa membuktikan ya yang apa teorinya tersebut. Itulah mungkin lebih bagi saya positivis itu lebih membumi gitu, karena dia harus dikaitkan dengan realita yang dihadapi oleh manusia gitu. Seperti itu, Mbak. Siapa tadi? Mbak Ari ya? Iya, betul, Bu. Mbak Ari Rahayu. Ya, seperti itu, Mbak Ari. Jadi, kolektif bounded rationality itu akan terpatahkan ketika generalisasi dari hasil riset itu dikonfirmasi terus-menerus panjang waktu sampai akhirnya semua orang punya satu persepsi yang sama tentang realitas. Itu ya. Oke. Oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Hilda. Ya. Atau sharing-sharing lah. Saya juga mau belajar juga. Kita saling belajar. Ya, tapi nanti sebetulnya nyambung ke metodologi ya tadi ya. Kan ada ontologi ya. Jadi ontologi itu yang tadi disebutkan ontologi adalah kebenaran yang hakiki ya. Itu yang selama ini kita mencoba untuk terus ya mendekatinya gitu kan. Kita tidak ya itulah dalam ilmu pengetahuan tidak ada orang yang bisa menguasai ontologi ya. Kita punya tadi karena ada bounded rationality, ontologi itu tidak mungkin dicapai. Makanya riset terus gitu. Kalau udah orang bisa mencapai ontologi ya nggak perlu riset ya. Gitu. Lanjutannya. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau boleh sharing-sharing session dari Bapak Ibu nih, Ibu Hilda memperbolehkannya? Sharing-sharing aja. Iya, mungkin lagi sedang melakukan penelitian atau ada terkendala sesuatu, bisa langsung. Ya.
Oke, bagaimana? Bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan selesai dari materi bincang akademik PPA kali ini. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah saya... Sebelum kita akhiri, boleh pertanyaan, boleh sharing tadi ya Mbak Rati. Ya, Iya, silakan. betul. Ya, jadi mungkin kalau yang lebih menarik nanti bagaimana mengaitkan ya antara pertanyaan penelitian dengan cara membuktikannya. Ya, karena di situ masih ada satu tahap lagi ya. General research question itu harus menurunkan satu testable research question yang kemudian diturunkan menjadi hipotesis. Ya kan? Nah, pertanyaannya Mbak Ari tadi ya, gimana tuh mengatasi kolektif bounded rationality? Ya itu ya. Jadi kita hanya bisa mendekati secercah-secercah ya. Nah, secercah-secercah itu nanti sama seperti kita main apa itu? Main puzzle ya. Gambar apa gitu kan? Seperti apa sih gambarnya gitu. Kita makanya ada research gap ya. Ini nambah segini, nambah segini, nambah segini, terus akhirnya ternyata gambar gajah toh. Jadi gajah itu bentuknya begini. Nah itu. Nah tapi di situ ya kalau kita lihat tadi saya ada yang seringkali diabaikan di sini ada ini tadi ya research question, karena ketika yang disampaikan oleh Pak Muta tadi ya, gimana kalau kita mulai dari data ya, sekarang kan data udah banyak, terus apa namanya, tetap data itu harus diinterpretasikan ya. Nah, saya pernah juga sih sekarang nih punya data yang banyak banget nih. Mula-mula saya ingin belum kelar. Saya ingin research question saya misalnya tentang melihat ini fenomena BUMN ya. BUMN di kita kan banyak banget tuh yang pada heboh ya. Nah, Garuda masuk PKPU, terus Wika ya, Wika apa ada 2 yang karya ya, masuk PKPU juga, ya kan? Kemudian pertanyaannya, nah orang yang di internasional seperti apa sih, gitu ya? Terus bagaimana peran dari, ada kalau nggak salah ya yang pernah bikin tuh mahasiswa kita, peran dari top management dalam terkait dengan performance perusahaan, apakah ada kaitannya dengan power of political power ya. Nah, saya pengen tahu nih kalau di dunia lain ya, di luar Indonesia kan ada China. Sekarang China tuh nggak tahu, tapi sekarang udah mulai turun ya. Tapi sebelum COVID itu dia multinational company-nya tuh masuk kemana-mana ya, sampai dia head to head dengan Eropa dan dengan Amerika ya. Nah jadi saya bertanya, apa sih yang menyebabkan itu mereka bisa seperti itu, ya kan? Apakah kalau dikaitkan, nah tadi asumsinya dikaitkan dengan profil dari top manajemennya, ya. Benar ada 2 pertanyaan ya. Apakah terkait dengan bentuk pemerintahan ya? Kalau di kita kan demokrasi ya, demokrasi multi partai. Sementara di cuma 1 partai. Jadi komandonya cuma 1 dan orang-orang yang duduk di dalam top manajemen di BUMN ya, apakah itu internasional maupun lokal, itu dia selalu ada posisi dari partai yang juga bagian pemerintah yang duduk di dalam korporasi tersebut ya, sehingga nah kalau dalam hal ini dia punya satu legitimasi power ya untuk bisa melakukan lobby ke negara-negara di mana dia mau masuki gitu ya, expandingnya itu. Nah, salah satu yang menarik tuh, saya juga itu dapat data banyak banget ya. Bingung juga tuh menganalisisnya. Jadi ini yang pertanyaannya Pak Muta tadi bisa dari situ ya. Dari situ saya muncul berapa pertanyaan dan udah bikin 3 abstrak ya. Dengan satu data, karena banyak banget datanya. Dan itu memberikan inspirasi. Oh begini toh hubungan antara ini. Cari ke literatur ya. Udah ada belum sih yang nanya kayak gini ya. Jadi selalu
selalu bisa juga data itu menginspirasi kita untuk bertanya gitu. Karena timbul satu pattern yang sebetulnya merupakan antitesi atau merupakan support atau adverse dari yang kita ketahui gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa tes. Ya, misalnya profil daripada top management di China itu sebagian besar adalah mereka itu PhD, bukan? Kalau di kita kan PhD itu tujuannya bukan untuk korporasi, tapi lebih untuk ke akademis ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sana juga universitas maju loh, ya kan? Nah, ternyata ya itu bisa dikembangkan lebih lanjut kan? Apa sih penyebabnya sehingga sebagian besar daripada posisi top management position di MAS multinational China itu sebagian besar pendidikannya adalah S3, PhD. Ya, bisa jadi berbagai macam. Mungkin harus ditindaklanjuti dengan kuesioner atau apa ya yang menyebabkan, karena ketika Anda masuk ke dalam satu lingkungan asing, Anda memerlukan satu conceptual ability yang lebih kuat dibandingkan dengan kalau Anda main di local market, ya kan? Nah, apakah itu penyebabnya? Saya juga nggak tahu. Tapi dari data itu bisa memberikan satu inspirasi untuk bertanya, ya. Nah, itu nanti pertanyaan itu akan memberikan direction bagi kita untuk melihat literatur gitu. Tapi kalau kita nggak punya pertanyaan, ya bingung juga cari literaturnya, ya keywords-nya mau dilihat apa, ya kan? Terus pertanyaannya ya, kalau ini kan tetap harus ada keyword-nya. Oh, yang dipakai apa? Jadi itu yang saya katakan itu bisa sifatnya deduktif atau induktif, ya. Jadi kalau sifatnya deduktif itu induktif ya, kita bertanya dulu terus cari data. Tapi bisa juga sesudah kita punya data banyak banget, mungkin data-data yang ketika dalam proses mencari data itu ada data yang enggak kita mau butuhkan, tapi kayaknya menarik nih kalau dikumpulin, terus sekalian jalan gitu ya, taruh gitu kan, pasti lihat, wih ada pattern-nya nih. Ya. Salah satunya juga misalnya, apakah ESG score ya, sustainability condition itu berkaitan nggak dengan kondisi negara gitu kan. Misalnya China itu selalu dipandang dia itu bukan political system ya, dia selalu dipandang sebagai negara yang nggak peduli pada lingkungan, wah yang penting untung gitu kan. Nah ternyata nggak kayak gitu. Tapi belum saya buat paper ya, jadi baru abstrak aja. Ya dari abstrak itu kita coba-coba data itu bisa, jadi tinggal nyari literaturnya kan, literatur bisa pakai ChatGPT ya. Nah, tinggal tanya nanti dia keluar katanya, saya belum sempat juga. Nah jadi itu tadi ya, jadi bisa. Tapi pertanyaan penelitian dan motivasi tadi ya. Jadi kalau di dalam itu kan research question ya, research question yang didasari oleh motivasi. Ya itu adalah inisiasinya. Artinya motivasi itu bisa sifatnya tadi ya, berjalan secara induktif ya, jadi kita nanya dulu, ngumpulin data. Tapi ketika sudah punya data yang kita lihat banyak tren-tren yang menarik, itu bisa ditarik kepada research question yang berbeda ya. Jadi salah satunya itu findings-nya adalah bahwa kalau saya lihat dari industri ya, industri yang hazardous ya, industri yang hazardous itu ESG-nya ternyata lebih rendah dibandingkan industri yang environmental friendly. Itu kan sesuatu yang aneh ya, kenapa ya kayak gitu ya? Ya kan? Nah, itu bisa dipertanyakan, misalnya teori apa yang bisa menjelaskan fenomena ini? Ya itu tadi ya, induktif dan deduktif. Ya, ketika Anda sudah punya data, memang sangat banyak sekali banyak sekali kemungkinan yang bisa dilakukan ya, tapi tanpa pertanyaan penelitian ya itu hanya menjadi statistik aja ya, dan tidak bisa diberikan interpretasi terkait dengan realitanya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bu Hilda. Mungkin yang dari message dulu ya, selanjutnya nanti Bapak Yuki.
Yang dari message yaitu izin bertanya Bu Hilda dan Mbak Ratu, ini dari Ibu Mutia. Dari beberapa karakteristik pertanyaan riset yang kuat dan inspiratif, boleh dijelaskan terkait dengan karakteristik riset yang visible, Bu. Lalu, di era saat ini, banyak metode untuk membuat atau menurunkan pertanyaan riset yang signifikan, dengan bantuan tools misalnya. Nah, bagaimana cara membuat kualitas pertanyaan yang baik, Bu? Oleh Ibu Mutia. Ya, Silakan Bu Hilda. karakteristik riset yang visible itu ya yang doable, yang bisa dikerjakan ya. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi ya, mungkin kita punya suatu ide yang cemerlang gitu ya, dengan karena ketika Anda membuat satu riset itu pasti Anda sudah punya satu bayangan gitu ya, apa sih yang mau dihasilkan ya, dan kira-kira kontribusinya apa gitu. Nah, biasanya kita punya idealisme yang tinggi tuh pada saat itu ya. Nah, ketika masuk ke dalam realita ya, misalnya pertanyaannya yang saya sampaikan tadi ya, saya sendiri nih Pak Wahid, kita kan sekarang utamain mix. Iya, sorry, tadi ada yang bocor. Jadi, lupa lagi tadi. Oh, ya, apa yang menjadikan penyebab daripada, apakah betul ya akuntan sebagai penyebab utama dari terjadinya krisis moneter di ASEAN waktu itu. Itu pertanyaannya, karena saya sering dituduh-tuduh sama Pak Anwar Nasution sebagai ketua BPK waktu itu ya, akuntan nih penyebabnya gitu. Itu sih saya ngobrol sama bikin proposal gitu ya, ngobrol sama profesor saya ya, almarhum sih waktu itu, profesor saya meninggal, bisa digantikan oleh yang lain. Yang waktu bilang ya itu, riset kamu tuh bagus banget pertanyaannya, cuman kamu pikir bisa dibikin nggak? Ini hebat, tapi nggak ada, sampai sekarang belum ada yang bisa bikin kayak gini karena memang tidak visible untuk dibikin, belum saatnya mungkin ya, belum visible ya, karena tadi ya teknologi, kemudian ketersediaan data, akses dan lain sebagainya itu tidak memungkinkan. Jadi visible itu ya bisa dibuat apa enggak gitu ya, dalam rangka keterbatasan yang Anda miliki. Ya kan, kalau saya kan kalau PhD ya paling 4 ya 5 tahun gitu ya. Nah, kalau bikin longitudinal studies yang panjang, datanya ada nggak? Kalau pakai konteks Indonesia, ya misalnya capital market Indonesia aja baru berkembang berapa. Kalau di Amerika kan bisa puluhan tahun ke belakang, puluhan ribu gitu ya datanya. Kita kan kecil. Itu ya, jadi visible itu artinya seperti itu ya. Terus yang kedua, pertanyaan menghasilkan bantuan tools. Saya rasa justru di sini ya, tools tidak bisa membantu kita membuat pertanyaan penelitian ya. Karena pertanyaan penelitian itu justru itu yang masih ya itu tadi, yang mempunyai konsep tentang perceived reality dan ontology itu hanya manusia sih, saya pikir. Ya kan? Ya nggak sih? Ya misalnya artificial intelligence ya. Apa dia kenal tuh, ada ontology, epistemology, sama metodologi. Ya, ontologi itu kan sebenarnya mempertanyakan, ini benar nggak sih realita? Ya, ini benar nggak sih bahwa bumi itu datar? Ini benar nggak sih bahwa di udara kosong ini sebetulnya hanya ada dua gelombang suara dan gelombang cahaya? Itu kan hanya manusia ya. Jadi makanya salah satu kualitas daripada research question itu adalah originalitas ya, atau keunikan ya, karena dengan ya contohnya itu ya, contohnya si Johnson McLean ya, dia mempertanyakan itu form itu gimana sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini orang nggak pernah pikirin ya. Misalnya, lah kan udah tahu bahwa manajer itu pasti bakalan ada agency cost ya. Agency cost itu artinya kalau Anda usaha sendiri pasti hasilnya buat Anda sendiri semuanya ya. Sehingga kalau nggak gaji orang dan kita tahu bahwa orang itu sebagai manajer itu bakalan ada kecenderungan curang, tentunya institusi
form itu nggak akan berkembang. Tapi kok kenyataannya kok berkembang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa diturunkan oleh manusia, saya pikir. Ya, jadi kalau untuk research question, makanya itu pentingnya research question karena kita ingin menguak ontologi, ya, kita mendekati the real kebenarannya hakiki yang hanya dipertanyakan oleh manusia. Kalau robot nggak tahu juga sih ya, mungkin bisa juga ya, karena AI itu dia masuk berdasarkan pembelajaran dari, ya kalau ChatGPT ya, seringkali nipu-nipuin ChatGPT ya, tanyain pertanyaan yang dia akan menjawab sesuai dengan big data, ya, data yang masuk ke dia. Jadi kalau belum ada ya, misalnya Anda tanya specific question, itu dia sih bingung juga sih kayaknya si artificial intelligence. Seperti itu ya, Mbak. Jadi pemikiran kritis dari manusia yang justru menjadi kunci ya dalam pengembangan penelitian ini. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Hilda. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya Bu ya. Ini Silakan. udah ada yang bertanya dari Pak Yuki. Larissa. Halo. Iya. Dengan Bapak Yuki Dwi. Iya Pak. Ya Pak. Sebentar mungkin Bapak, ya bisa langsung ajukan pertanyaannya Bapak Yuki Dwi kepada Bu Hilda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya singkat Bu Dokter. Kita melihat bahwa kebanyakan ilmu sosial itu berkutat pada metode desain uji sebuah model ya Bu ya, kayak uji explanatory research, membuat model yang lama kemudian diperbarui lagi. Apakah model itu akan selalu bertahan dalam perkembangan dunia yang saat ini, ditambah lagi dengan ancaman ChatGPT yang akan kemungkinan akan menggeser para peneliti-peneliti di bidang sosial gitu loh Bu. Menurut saya gitu loh Bu. Karena apa? Karena kita lebih monoton, kaku. Saya lihat kaku juga gitu Bu. Penelitian kita kaku, hanya menemukan kompilasi model yang lama, kita perbarui, kita tambah variabel yang baru, yang usang kita ganti, kemudian jadilah novelty. Seperti itu. Atau misalnya model itu kita bawakan ke negara, biasanya model itu valid di negara maju, kemudian kita bawa ke negara berkembang. Nah, itu jadi novelty gitu loh Bu. Dan itu sebenarnya kebermanfaatan buat perkembangan ilmu, terutama ekonomi ya, yang berhadapan dengan uncertainty yang nggak pasti ya Bu. Kayaknya kurang bermanfaat gitu loh Bu. Mohon maaf Bu Dokter. Bagaimana tantangan ke depan ini? Model-model itu apakah masih relevan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, di mana ancaman teknologi sudah kelihatan nyata hari ini Bu. Gitu loh. Kemudian, boleh nanya satu lagi Bu Dokter? Saya sangat semangat ini. Karena ya kita sebenarnya kan di ilmu ekonomi ini kan hanya dua dunia. Yang pertama ekonomi trika, yang satu behavioral, keperilakuan, baik itu behavioral finance maupun accounting behavioral atau akuntansi keperilakuan gitu loh Bu. Cuma seperti itu aja. Apakah nanti akan ada lagi metode terbarukan untuk menggantikan metode-metode yang sudah usang itu Bu? Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, metode itu tidak ada yang tidak ada yang langgeng ya. Jadi metode tadi ya, model itu hanya cara mendekati kebenaran. Ya misalnya zaman dulu waktu saya bikin disertasi itu untuk belum banyak dikenal, sekarang ada NVivo ya. Jadi waktu menganalisis konten analisis ya, itu setengah mati ya, karena Anda harus convert menjadi satu bentuk ada CS atau apa gitu ya. Nah itu nanti di satu-satu. Tapi sekarang dengan NVivo ya, dia bisa menganalisis konten itu ya dan langsung dibuat ini. Jadi model matematis itu mungkin Bapak harus memperluas wawasan dalam literatur ya, karena itu bukan satu-satunya ya, tadi disampaikan mungkin oleh Pak Ignatius, ada yang
justru dua ekstrim ya, satu secara empiris, satu secara interpretatif atau melalui etnometodologi ya, bagaimana Anda menuangkan arti dalam satu kata-kata itu yang betul-betul dia tidak menggunakan data ya, jadi dia benar-benar menggunakan panca indera ya, kemampuan bicara dan menganalisis arti dari suatu kata dan bagaimana sih kata itu bisa diartikan gitu ya. Jadi saya percaya ya bahwa memang tidak ada satu metode yang unggul selamanya. Tapi kalau kita lihat tadi ada ontologi, ada epistemologi, ada metodologi. Nah, metodologi ini harus selalu berkembang ya, dan bukan selalu ya, akan selalu berkembang untuk bisa menjawab fenomena baru yang seperti yang Bapak tadi sampaikan ya. Sekarang ada artificial intelligence ya, kita masuk ke fourth industrial revolution, kemudian juga ilmu ekonomi, daya kemampuan ilmu ekonomi untuk melakukan projection itu makin lama makin menurun, makanya dia beralih ke behavioral. Karena kalau dulu kan stabil ya, Anda bikin projection model tahun sekian ya, biasanya dulu kalau tahun baru bikin projection of economics tahun yang akan datang ya. Tapi sekarang kita mengalami berbagai hal ya, yaitu disruptive change, ya kan? Anda bikin anggaran, ya kan? Tahun 2019 tahun 2020-21 tiba-tiba COVID, ambruklah semua, capital market seluruh dunia ambruk, ya kan? Nah, kemudian krisis moneter tahun 2008 ya, oleh satu misalnya Lehman Brothers gara-gara dia menjual satu financial instrument yang isinya adalah bodong ya, karena dia underlying value dari financial instrument itu financial instrument lain terus-terusnya. Jadi satu aset bisa menghasilkan financial instrument yang tak terbatas, sehingga ketika terjadi satu default, dia minta ya, kalau ada default kan dia minta mana agunannya, sini agunannya, default terus. Itulah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia ya, masuk Eropa, Amerika, Indonesia enggak ya, karena kita mungkin teknologi financial engineering-nya masih rendah ya, jadi lumayanlah kita nggak terlalu. Mohon maaf Bu Dokter, apakah masih relevan nggak masih tesis disertasi itu? Padahal di luar negeri sudah menggunakan final year project atau proyek akhir tahun gitu loh, prototyping. Kemudian setelah itu ada yang namanya apalah semacamnya, sehingga menghasilkan yang benar-benar karya yang bermanfaat gitu loh Bu Dokter. Ya, kira-kira seperti apa konsepnya itu? Itu dikembalikan kepada masing-masing universitas ya, karena ilmu pengetahuan itu ya tadi ya, ada ontologi, ada metodologi, ada epistemologi, ada metodologi. Kalau semuanya fokus hanya kepada praktek, ya tidak akan bisa ditemukan tidak akan diperlukan laboratorium ya, tidak akan earnings management mungkin tidak akan menjadi perhatian gitu ya, karena fokusnya semua kepada praktek. Jadi tetap itu suatu kontinuum yang harus dikembangkan kalau menurut saya ya, untuk peradaban. Jadi sama seperti perusahaan ya, ada short term target, ada long term target. Ya kan, kalau semuanya short term itu praktikal ya, jadi Anda ya ini aja ya, tapi in the long run you don't know what's gonna happen to the reality ya. Nah itu yang makanya R&D ya, R&D kita kan lemah banget tuh ya kan, karena R&D itu sesuatu yang suatu intangible asset yang returnnya jangka panjang, termasuk juga ESG ya kan, di kita sustainability. Investasi saya pernah bikin penelitian beberapa tahun yang lalu ya, mahasiswa saya itu kenapa di Indonesia, kalau di negara-negara Amerika, di Eropa ya, di Australia, kalau yang environmental performance-nya bagus, cost of capital-nya itu rendah. Karena apa? Dipandang sebagai environmental risk-nya rendah, sehingga dia dikasih satu diskon ya, boleh gitu. Tapi di kita sebaliknya, kita kan bingung. Nah, ini kok berhubungan positif antara, jadi makin tinggi environmental achievement itu dulu pakai yang Kementerian Lingkungan Hidup bikin
rating tuh, mulai dari hijau, hitam, emas itu ya, apa tuh namanya. Nah itu, jadi makin bagus, terus cost of capitalnya makin tinggi, kan kita bingung, gimana ceritanya nih, ya kan? Nah ternyata ya kita cari-cari explanation-nya karena expenses itu bisa dua hal kan, bisa capex, bisa opex. Ya, kalau capex itu dia tidak bisa menghasilkan jangka pendek. Jadi dia tapi yakin bahwa akan ada return di masa depan atau bisa memitigasi resiko yang disebabkan oleh decision tersebut. Nah, kalau di Indonesia resikonya nggak ada. Ya kan? Anda kalau mau melanggar buang kotoran limbah itu siapa yang mau fine? Nggak ada kan? Nah, terus kalau jangka panjangnya, kalau orang nggak peduli ngapain lagi invest? Ya, itu cuma buang-buang expenses tanpa ada risk mitigation dan tidak ada return on the long run. Jadi positif lah hubungannya. Makin bagus, makin bagus kinerja lingkungan, makin tinggi cost of capital. Nggak logis kalau kita lihat berdasarkan tadi ya, yang Anda bilang, kenapa kita cuma hanya mereplikasi yang di barat, di sini? Ya, karena konteks itu berpengaruh. That makes us better understand the reality secara luas, bahwa tidak ada suatu, misalnya tadi ya saya katakan konteks itu, misalnya market efficiency di Indonesia dengan di negara maju ya misalnya, itu kan berbeda, tentu hasilnya kan berbeda ya. Dan saya rasa memang dalam melihat sejauh mana ada kontribusi itu, kalau misalnya reviewernya itu jago ya itu yang menjadi utama gitu loh. Karena seringkali itu saya juga beberapa kali ditolak udah karena signifikansi daripada additional knowledge ya, additional findings itu mungkin dipandang kurang signifikan gitu ya. Jadi kalau yang baik masih dikasih komen ya, ini mesti dibenerin gini gitu ya. Tapi kalau yang enggak, udah out of context. Seperti itu Pak. Ya, jadi masalah tadi ya, kenapa ya saya misalnya ini kan tren dari menteri kita ya, nggak usah harus bikin preskripsi ya itu tadi. Jadi tetap harus ada portfolio ya, portfolio short term sama long term. Ya kalau semuanya mikirin short term ya kita makin ketinggalan kali ya sama negara-negara maju ya, yang dia basic research ya, mereka kan basic research-nya kuat ya, dan kita ya emang susah sih, ngejar mahal soalnya tuh ya gitu. Dan memang social science itu juga ya agak, kalau yang mau pakai primary data kan mahal juga ya, kita mesti bikin kuesioner gitu ya. Ya enaknya makanya pakai secondary data, tapi secondary data juga ya itu tadi ya, secondary data banyak kritiknya gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan mixed method itu bisa dikonfirmasi ya, triangulation. Jadi ada kuantitatif pakai secondary data, nanti diaddress lagi pakai primary data, kuesioner atau wawancara ya, kemudian nanti dibandingkan gitu ya, sehingga lebih membumi si hasilnya itu ya. Apakah hanya ya itu tadi ya, saya mungkin kalau kesimpulannya kan bahwa kenapa sih terjadi hubungan dari antara environmental performance dengan cost of capital di Indonesia itu hubungannya positif ya, padahal menurut literatur di negara-negara maju itu hubungannya negatif. Semakin tinggi environmental performance, makin rendah cost of capital ya. Tapi di kita kok tinggi? Nah, kita ambil kesimpulannya seperti itu ya. Mungkin karena di Indonesia itu belum ada law enforcement yang kuat ya, sehingga kalau Anda melanggar itu ya nggak apa-apa, nggak ada biaya untuk fine-nya, nggak rendah aja gitu ya, baik di capital market maupun di operational level gitu kan. Tapi itu kan interpretasi kita. Ya, kalau mau dilihat kepada realita, mestinya bikin kuesioner tuh sama si respon si sampel yang kita ambil waktu kita buat secondary data dengan model ya. Kita lihat tuh, tanya tuh sama top manajemennya. Ya, hasil kami begini, mengapa? Nah, itu ya sekarang kita berkembang mix model ya.
Kenapa timbul mixed model? Karena itu tadi ya, projection akan banyak terjadi disruptive change ya, sehingga Anda tidak bisa kan tadi tujuannya apa, ilmu pengetahuan itu better explain, better predict ya, better solution for the humanity gitu kan. Nah, tapi kalau tiba-tiba blok berubah turun gitu kan, ini benar nggak sih kayak gini gitu ya. Nah, itu di confirm dengan triangulation, ditanya kepada pelaku ya, para memberi data. Ya, kemudian mungkin ya waktu kasus 2008 itu siapa yang gubernur Federal Bank of America, kalau nggak salah miskin ya, yang bikin textbook corporate finance. Dengan adanya kasus itu dia bilang, waduh ini saya harus menulis ulang nih textbook saya. Banyak asumsi-asumsi yang sudah berubah. Itu. Ya, tapi kalau Anda tidak melakukan satu basic research ya bingung juga realita baru ini gimana sih gitu. Itu ya agak jadi kalau menurut saya sih tetap ada betul ya, mungkin kita ada balancing ya antara dan misalnya kan memang kita udah ada dua ya, misalnya Maksi ya, dia lebih banyak kepada applied research ya, jadi kasus studi dan lain sebagainya, tapi untuk VIA ini kan lebih pada basic research gitu ya, jadi pakai basic research itu generalisasinya tinggi ya, validitasnya tinggi, dan memberikan satu ya maunya disitasi ya, seperti siapa si Jensen McLean ya, ada 33.750 citation, jadi setiap orang menurut Jensen McLean tahun 76, saya juga pakai. Dia hanya orang 76, sekarang tahun berapa sih? 2023 ya, jadi udah berapa tahun tuh? 40-an ya Bu? Berapa? 40-an something lah Bu. 40-an tahun. Ya. Gitu Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, sama-sama. Ya, ini sudah jam 4 ya? Ya, dan kebetulan ada pertanyaan terakhir. Mungkin sesi selanjutnya adalah akan ada penyerahan sertifikasi dari Kaprodi PPIA, yaitu Ibu Desi Adriani kepada Ibu Hilda, dan selanjutnya akan dilakukan foto bersama. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa dibantu untuk menyalakan kameranya agar bisa kita dokumentasikan dan foto bersama. Silakan kepada Ibu Desi. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Bu Hilda tadi dengan berbagai pencerahannya ya, dan mengingatkan kita kembali untuk serba balance ya. Jadi tidak melupakan satu dengan yang lain ya. Antara basic research, applied research itu sama pentingnya ya, termasuk short term, long term objektif dalam dunia penelitian. Terima kasih banyak Bu Hilda. Ini sebagai tanda apresiasi. Mas Heri, apakah sudah disiapkan? Mungkin sertifikatnya bisa ditampilkan, baik untuk Bu Hilda dan nanti untuk moderator kita yang juga bagus sekali membawakan acara hari ini ya. Oh ya, Bu Hilda dulu mungkin. Ya, Mas Heri, yang Bu Hilda bisa ditampilkan. Atau ini karena sudah tampil yang moderator, selamat dulu ya Mbak Ratu, terima kasih. Ya. Oke, yang Bu Hilda, apakah bisa ditampilkan? Iya, terima kasih ya Bu Hilda. Mudah-mudahan nanti bisa mengisi kembali di acara. Insya Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Ratu. Terima kasih. Oke, baik. Sesi selanjutnya adalah foto bersama. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum menyalakan kameranya boleh diaktifkan kameranya untuk dokumentasi kita yang sangat berharga kali ini. Diskusi yang sangat berharga ya Bu ya. Ya, mungkin bisa dibantu untuk di screenshot Pak Mas Heri. Siap ya. 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Pertanyaannya, Ibu Desi, terima kasih Mbak Ratu, terima kasih. Terima kasih juga Bu Hilda. Terima kasih. Oke, berarti ini adalah akhir dari sesi Bincang Akademik PPA kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak dan Ibu pada Bincang Akademik PPA ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Hilda dan Ibu Desi yang telah meluangkan waktunya sehingga acara ini dapat berjalan lancar. Terima kasih juga kepada staf Akademik PPA yang telah membantu dalam
pelaksanaan webinar ini. Okay, that's a wrap. Thanks again for joining us today, and we will see you all next time around. Thank you. Thank you. Makasih. Selamat sore. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi.